Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dupal, kembali lagi di Ngabuburit with Osis sama aku Quinta, Bella, dan Kesya. Di episode kali ini kita mau menceritakan tentang kemenangan Islam atau yang biasa disebut dengan Perang Badar. Pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Tujuan kaum muslimin melakukan perang Badar adalah untuk mempertahankan dan menegakkan eksistensi dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy bukan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, ataupun kesenangan pribadi maupun golongan. Komando tertinggi berada di tangan Rasulullah. Perang Badar dilatar belakangi oleh kebencian keluarga Bani Hashim dan pemimpin suku Quraisy kepada Nabi Muhammad dan aktivitas dakwahnya yang ia lakukan setelah menerima wahyu pada usia 40 tahun. Perang Badar berlangsung pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Maret 624 Masehi. Perang ini tercatat dalam sejarah Islam awal sebagai kemenangan besar pertama kaum muslim dan memampukan reputasi kota Madinah di kalangan suku-suku Baduy di sekitarnya. Nabi Muhammad berhasil menunjukkan bahwa ia sanggup menantang monopoli kekuasaan Mekah. Badar yang terletak di antara Madinah dan Laut Merah adalah tempat di mana sebuah wadi besar menghampar. Beberapa sumur digali di tepiannya dan waduk-waduk dikeruk untuk menahan sisa dari banjir kilat pada musim dingin. Oleh karena itu, tempat ini menjadi wilayah persediaan air utama, terutama ketika para kafilah-kafilah Mekah berhenti di sana pada perjalanan pulang dari Damaskus. Bahkan membayangkan penyergapan pada kafilah ini saja merupakan rencana yang terbilang berani. Muhammad tidak pernah mengirimkan kelompok penyergap lebih dari 20 atau 30 orang. Dan satu-satunya yang sukses di Nakhla berakhir dengan sangat kontroversial. Kebanyakan orang Madinah, terutama mereka yang memiliki ikatan keluarga dan bisnis dengan kota pedagang di selatan, tidak ingin memperburuk situs lebih lanjut. Nakhla sudah cukup buruk. Melanjutkan peristiwa itu dengan tantangan sebesar ini akan beresiko memprovokasi Mekah menuju perang terbuka. Namun, itulah risiko yang tampaknya diambil oleh Muhammad. Serangan kecil seperti yang terjadi di Nakhla membuatnya menjadi sekedar duri di Mekah. Serangan besar di Badar membuktikan dirinya bukanlah seorang pengasingan yang tidak puas, melainkan seorang musuh yang harus diperhitungkan. Perang Badar dimulai dengan perang tanding 1 lawan 1 oleh Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harits melawan 3 orang Mekah. Hamzah dan Ali berhasil mengalahkan lawannya, sementara Ubaidah terluka parah. Pertempuran pun segera pecah. Pertempuran terlaksana di bawah langit mendung pagi berikutnya. Barisan orang-orang beriman tetap rapat, sementara barisan pasukan Mekah dengan masing-masing kabilah bertempur sebagai unit-unit terpisah dan tak ada kesatuan komando, carut-menarut dan tercerai-berai. Dalam pertempuran sengit yang menyusul, kaum Quraisy segera mendapati bahwa mereka sedang menghadapi hal ihwal yang terburuk. Mereka berperang dengan semangat kenekatan yang ceroboh, seakan-akan ini adalah sebuah turnamen kekesatriaan dan tidak memiliki rencana yang matang. Mereka mengawali dengan memborbardir musuh dengan panah, baru menarik pedang mereka untuk bertarung 1 lawan 1 di menit-menit terakhir. Menjelang tengah hari, suku Quraisy pun telah kabur. Mereka kalah. Kemenangan Nabi Muhammad merupakan sebuah titik balik status dan supremasi orang Quraisy benar-benar jatuh dan kabar ihwal kekalahan mereka dengan cepat ke seluruh penjuru Semajung Arab. Apa yang terjadi di Badar hampir tidak mungkin dalam tatanan yang mereka yakini. Tatanan alami dunia mereka telah terjungkir balik. Kaum mukmin kehilangan 14 orang, sedangkan orang Mekah kehilangan lebih dari 70 orang, termasuk Abu Jahal, salah satu musuh Islam yang paling bengis dan paling menginginkan terjadinya peperangan. Abbas, paman Nabi yang sangat dipercayai oleh Muhammad di Mekah, dan yang menyaksikan semua persiapan hijrah, termasuk di antara orang yang ditawan.
Cukup sekian cerita hari ini. Semoga cerita tersebut membawa manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di Ngabuburit with OSIS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.